Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh-soleha yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalankan puasa sampai akhir Ramadan ini. Coba sebelum mulai, Ibu mau tanya, kalian bisa jawab jujur ya. Selama bulan Ramadan ini, apakah kita sudah menjadi anak yang lebih baik? Mungkin ada yang merasa, aku jadi lebih rajin, aku jadi lebih sabar. Atau mungkin ada juga yang merasa, aku masih belum maksimal. Semua itu tidak apa-apa, karena yang paling penting adalah kita mau berubah. Anak-anak yang Ibu sayangi, sekarang kita sudah berada di penghujung Ramadan. Sebentar lagi bulan yang penuh berkah ini akan meninggalkan kita. Dan biasanya kalau sesuatu yang baik ini akan pergi, hati kita akan merasa sedih. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari sekedar sedih. Yang perlu kita tanyakan adalah, setelah Ramadan pergi, apakah kebaikan dalam diri kita juga akan ikut pergi? Coba, Ibu mau cerita sedikit ya. Coba kalian dengarkan. Dulu, ada seorang sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau dikenal dengan sahabat yang sangat dekat dengan Nabi dan sangat menjaga ibadahnya. Suatu hari, beliau melihat seseorang yang sangat rajin beribadah di bulan Ramadan. Orang itu terlihat berubah, menjadi lebih baik, lebih semangat dalam beribadah. Tapi ternyata, setelah Ramadan selesai, orang itu kembali seperti dulu lagi. Ibadahnya berkurang, semangatnya mulai hilang. Melihat hal itu, Abdullah bin Mas'ud berkata, seburuk-buruk manusia adalah hanya yang mengenal Allah di bulan Ramadan. Anak-anak, kalimat ini sederhana, tapi dalam sekali maknanya. Jangan sampai kita ini hanya rajin ibadah saat Ramadan saja. Jangan sampai kita ini hanya dekat dengan Allah di bulan Ramadan saja. Karena Allah itu bukan hanya Tuhan di bulan Ramadan. Allah itu adalah Tuhan kita setiap hari, setiap waktu. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Anak-anak yang Ibu sayangi, sebenarnya selama 1 bulan ini, Ramadan itu sedang melatih kita. Melatih kita untuk bangun lebih awal, melatih kita untuk sabar, melatih kita untuk menahan diri, dan melatih kita juga untuk menjadi anak yang lebih baik. Nah, sekarang latihannya hampir selesai, dan pertanyaannya, apakah kita lulus? Bukan lulus karena puasa kita penuh, tapi lulus karena kita benar-benar berubah. Sekarang coba renungkan dalam hati. Selama bulan Ramadan ini, kapan kalian merasa paling dekat dengan Allah? Apakah saat berdoa? Atau saat membaca Al-Quran, atau saat kalian diam-diam melakukan kebaikan? Perasaan itu jangan sampai hilang ya, karena itulah tanda hati kita hidup. Anak-anak yang Ibu banggakan, Allah itu sangat menyukai hambanya yang istiqomah. Istiqomah artinya tetap melakukan kebaikan, walaupun sedikit, tapi terus dilakukan. Tidak harus langsung sempurna, tidak harus langsung banyak. Yang penting, kita tidak berhenti. Kalau kemarin kita sudah belajar jadi lebih baik, maka setelah Ramadan kita lanjutkan, walaupun pelan-pelan. Lebih baik sedikit tapi terus, daripada banyak tapi hanya sesaat. Anak-anak yang Ibu sayangi, sebentar lagi kita akan menyambut hari yang sangat istimewa, Hari Raya Idul Fitri. Hari di mana kita kembali suci, hari di mana kita saling memaafkan. Tapi ingat ya, Idul Fitri bukan akhir dari ibadah kita. Justru itu adalah awal dari perjalanan baru kita. Awal untuk menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. Awal untuk membuktikan bahwa Ramadan benar-benar mengubah kita. Jangan sampai Ramadan sudah pergi, kita kembali seperti dulu lagi. Mari kita jaga kebaikan yang sudah kita mulai. Walaupun kecil,
walaupun sederhana, tapi terus kita lakukan. Mari kita berdoa dalam hati. Bareng-bareng ya, kita aminkan ya. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami di bulan Ramadan ini. Ampunilah kesalahan kami, dan jadikanlah kami anak-anak yang tetap istiqomah setelah Ramadan. Serta pertemukanlah kami kembali dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi. Amin. Baik anak-anak yang Ibu sayangi, yang Ibu banggakan, yang Ibu cintai, mungkin cukup sekian yang Ibu bisa sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.